Guys, Fanti Crash di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Ride On. Film yang dibintangi oleh Jackie Chan ini bercerita tentang kehidupan seorang pemeran pengganti bernama Master Luo bersama kuda kesayangannya bernama Red, yang bertahan hidup melakoni peran berbahaya. Tapi sebelumnya Mimin mau ingetin dulu ya guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Film dibuka dengan memperlihatkan pemeran utama dari film ini yaitu Master Luo, yang sedang dibangunkan oleh kuda kesayangannya yaitu Red. Terlihat mereka sangatlah akrab karena memang Luo tak memiliki siapapun selain kudanya itu. Setelah membersihkan diri, mereka berdua pun berangkat ke pasar untuk mencari uang. Ya, seperti biasa Red akan diminta melayani orang-orang yang ingin berfoto dengannya, lengkap dengan semua properti sesuai keinginan pelanggan. Pada malam harinya, Luo tiba-tiba didatangi oleh seorang rentenir bernama Reis bersama dengan anak buahnya. Luo diketahui memiliki hutang setelah tidak lagi mendapatkan job sebagai pemeran pengganti, karena perusahaan film tempatnya bekerja telah bangkrut. Karena tak bisa membayar hutang, Reis berniat mengambil Red untuk membayar utang Luo. Namun tentu saja Luo menolak karena Red adalah satu-satunya yang ia miliki saat ini. Alhasil terjadilah kekacauan di mana Luo harus menghadapi Reis dan anak buahnya dibantu oleh Red. Ia berkat pengalamannya sebagai pemeran pengganti film bergenre action, Luo menjadi kemampuan basic bela diri yang cukup baik. Berkat kerjasama di antara mereka berdua, Luo dan Red pun berhasil lolos dari kejaran Reis dan para anak buahnya. Ternyata bukan hanya pada Reis, Luo juga memiliki hutang pada sebuah lembaga bernama Dewey Capital. Kedua pengacara Dewey Capital menjelaskan bahwa lembaga LM tempat Luo bekerja dahulu telah bangkrut dan memiliki hutang yang banyak, sehingga semua propertinya akan disita untuk dilelang, termasuk juga Red yang merupakan bagian lembaga LM sejak ia kecil. Lalu Yingzi dan Xiaomao keluar untuk membantu Luo, sehingga kedua pengacara itu pun ketakutan dan segera pergi. Namun cepat atau lambat, pihak hukum dari Dewey Capital pasti akan segera datang kembali untuk menyita Red. Jadi Xiaomao pun menyarankan agar Luo segera mencari bantuan hukum untuk membantunya. Dengan terpaksa Luo pun menemui putri kandungnya yang bernama Bao, yang saat ini diketahui merupakan mahasiswa jurusan hukum. Sedikit penjelasan, 8 tahun yang lalu Luo dan istrinya bercerai. Luo saat itu sangat sibuk menjadi pemeran pengganti, sehingga ia seolah menelantarkan Bao terlebih ketika ibunya meninggal dunia. Alhasil sejak saat itulah Bao dan Luo memiliki hubungan yang buruk. Bao menjadi semakin kesal ketika ia tahu ayahnya menemuinya saat ini hanya untuk meminta bantuan demi Red yang sejak dulu selalu ia prioritaskan. Keesokan harinya Luo didatangi oleh David, seseorang yang bekerja di perusahaan pemeran pengganti. David mengaku terpukau dengan aksi Luo dan Red yang saat ini sedang viral di media sosial. Ia pun mengundang Luo dan Red untuk melakoni sebuah aksi laga. Mendengar hal itu Luo sangat bersemangat karena ia tentu saja membutuhkan uang untuk menyewa pengacara demi menyelamatkan Red. Di waktu yang sama, Bao sedang berbincang dengan pacarnya yang bernama Hua. Hua yang berprofesi sebagai pengacara menyempatkan waktu menemui Bao di tempatnya bekerja partai. Karena mereka berdua sudah cukup lama menjalin hubungan, Hua bertanya apakah ada kemungkinan jika orang tuanya ingin bertemu dengan keluarga Bao. Bao yang mendengar hal itu berkata pada Hua, bahwa ia sudah tidak memiliki keluarga lagi. Namun pertemuan Bao dengan ayahnya kemarin, membuatnya kembali teringat pada pesan dari mendiang ibunya yang mengatakan, jika nanti ayahnya menemui Bao, sang ibu berharap Bao tidak mengusirnya.
Karena teringat akan pesan ibunya, Bao pun menyempatkan waktu untuk kembali menemui sang ayah. Di rumahnya Bao melihat ayahnya lagi-lagi sedang sibuk dengan Red sehingga ia pun mengurungkan niatnya. Saat sedang beristirahat, Bao tidak sengaja melihat sang ayah dan Red yang sedang berusaha menarik perhatian para pengunjung. Seberapa keras pun ayahnya berusaha menarik perhatian orang-orang, namun tidak ada satupun orang yang tertarik dengan mereka. Hal itu pun akhirnya membuat Bao simpati pada sang ayah dan pergi menemuinya. Bao kembali ke sana bersama dengan Hua, agar ayahnya bisa membicarakan masalah hukum. Hua yang merupakan pacar Bao tentu saja grogi menemui sang calon mertua. Namun rasa cintanya pada Bao, membuat Hua bertekad memenangkan kasus kali ini. Agar ia bisa mendapatkan lampu hijau. Scene beralih memperlihatkan sedikit flashback saat kelahiran Red. Saat itu Red divonis mengalami cacat eutanasia hewan. Meskipun begitu Master Luo tetap mengadopsinya dan menyayangi dengan sepenuh hati. Sejak saat itulah kedekatan terbangun di antara mereka sampai seperti keluarga. Singkat cerita, Luo dan Red pun memulai syuting untuk sebuah film laga, meskipun hanyalah sebagai pemeran pengganti. Namun sejak dulu Master Luo selalu berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi saat ini untuk pertama kalinya Bao menemani sang ayah dalam proses syuting. Sayangnya dalam proses syuting itu Red merasa ketakutan, karena ini adalah pengalaman yang baru untuknya. Sutradara pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengganti Luo. Sampai akhirnya setelah mendapatkan kata-kata semangat dari Bao, Red seolah-olah mengerti dan akhirnya memberanikan dirinya untuk memulai syuting. Alhasil berkat hal itu syuting pun berjalan dengan sangat baik, bahkan Red dan Luo mendapatkan apresiasi dari sang sutradara. Sejak keberhasilannya itu, satu persatu tawaran syuting pun mulai berdatangan untuk Master Luo. Namun kali ini ada Bao yang bekerja sebagai manajer, ayahnya yang bertugas mengurus masalah kontrak kerja dan perjanjian-perjanjian lain dalam proses syuting. Tentu saja Bao sebisa mungkin menegosiasikan setiap adegan, agar tidak ada adegan-adegan terlalu berbahaya untuk sang ayah dan juga Red. Meskipun begitu, karena pada dasarnya, Master Luo adalah seseorang yang profesional dalam bekerja sehingga tak jarang ia melanggar perjanjian yang dibuat oleh Bao dan menyebabkan tubuhnya terluka. Pada suatu hari Master Luo bertemu dengan seorang CEO perusahaan yang bernama Hesin. Hesin diketahui pengoleksi kuda dari berbagai negara. Kecintaannya terhadap kuda membuatnya tertarik pada Red. Hesin kemudian menawarkan sejumlah uang yang sangat banyak untuk bisa mengadopsi Red, namun Luo selalu menolak. Alhasil Hesin pun memanfaatkan gugatan dari Dewey Capital agar bisa mendapatkan Red. Bagaimanapun caranya, tentu saja dengan kekuasaan dan kekayaan yang Hesin miliki, hal itu bukanlah masalah baginya. Jadi dalam beberapa hari pengacara dari pihak Dewey Capital sudah datang dan langsung memberikan surat resmi dari pengadilan untuk mengambil Red. Untungnya Bao tetap bisa bersikap tenang dan mengatakan pada kedua pengacara bahwa pihak mereka akan mengajukan banding untuk mempertahankan Red. Hari demi hari hubungan Luo dan Bao menjadi semakin baik. Setiap waktu yang mereka habiskan bersama menjadi lebih berkesan, seolah-olah semua itu membayar setiap momen terlewatkan antara mereka dahulu. Sampai suatu hari Bao akhirnya siap memperkenalkan ayahnya pada kedua orang tua Hua. Karakter Luo yang serba ceplas-ceplos mempermalukan Bao di depan orang tua Hua. Setelah makan malam keduanya pun akhirnya berdebat,
Bao kecewa pada sang ayah dan memintanya untuk berhenti memaksa Red dan dirinya bekerja terlalu keras dalam film. Dan benar saja, akibat terlalu lelah bekerja, Red dan Luo pun terluka di tengah proses syuting. Saat ayahnya dibawa ke rumah sakit, Bao diminta mengambil berkas-berkas yang diperlukan oleh ayahnya. Saat sedang mencari berkas-berkas milik sang ayah, Bao tidak sengaja melihat sebuah rekaman CCTV pertemuan Bao dan ayahnya di sebuah restoran. Tak disangka selama ini Luo selalu menonton rekaman CCTV pertemuan Bao dan ayahnya di sebuah restoran. Tak disangka selama ini Luo selalu menonton rekaman CCTV itu ketika ia rindu kepada Bao. Karena sejak dahulu Bao memang selalu cuek pada ayahnya, jadi Luo tidak memiliki kenangan yang banyak dengan Bao, sehingga ia pun memohon untuk mendapatkan rekaman CCTV setiap ia bertemu dengan Bao. Lagi-lagi Bao merasa terharu dan bersalah pada sang ayah. Apalagi saat Bao menonton rekaman kompilasi ayahnya saat-saat menjadi pemeran pengganti dalam film laga. Tak jarang Luo terluka sangat parah dalam memerankan beberapa adegan, sampai yang paling parah membuatnya koma selama 8 bulan. Bao dan ayahnya pun menonton rekaman itu bersama-sama dan menangis. Luo berkata setelah kejadian itu ia tak bisa berbicara selama 1 tahun. Dan kehilangan sebagian ingatannya. Hal itulah yang dahulu membuat hidup Luo berantakan. Karena tak ingin ayahnya terluka lagi, Bao pun meminta ayahnya berjanji untuk tidak bekerja lagi sebagai pemeran pengganti dalam film laga, yang bisa saja membahayakan nyawanya dan Red. Singkat cerita, hari persidangan untuk Red akhirnya tiba. Dalam persidangan itu, Hae-shin mengerahkan semua kekuasaan dan kekayaan yang ia miliki untuk bisa mendapatkan Red. Hingga akhirnya pihak Luo pun kalah dan Red pun resmi menjadi hak milik Hae-shin. Hua berusaha memohon pada pihak Hae-shin untuk membatalkan tuntutannya, namun sayang semuanya telah terlambat. Hae-shin sebagai pencinta kuda meminta pihak Luo untuk tidak khawatir karena Red pasti akan dirawat dengan baik jika berada di tangannya. Meskipun sangatlah berat, namun Luo terpaksa harus tetap menyerahkan Red pada Hae-shin. Dan momen itu adalah momen yang paling menyedihkan dalam film ini. Ketika Luo telah menyerahkan Red pada pihak Hae-shin, Red malah mengejar Luo seolah-olah tak ingin pisah dengannya. Bahkan meskipun Red telah terjatuh berkali-kali, ia tetap bangkit untuk mengejar Luo. Sampai akhirnya Luo pun turun dan membentak Red, menyuruhnya untuk kembali ke pemiliknya yang baru. Sejak hari itu, hari-hari Luo menjadi sangat hampa. Ia seperti kehilangan semangat hidup dan hanya menghabiskan waktu menonton video kebersamaannya bersama Red. Bao yang simpati nekat menemui Hae-shin dan memohon kepadanya sambil menunjukkan momen ayahnya bersama Red. Mereka berdua bukan lagi seperti hewan peliharaan dan tuannya, melainkan sudah seperti keluarga. Karena hal itu, Hae-shin pun akhirnya luluh dan ia pun bersedia untuk mengembalikan Red kepada Luo dan film pun akhirnya selesai.